Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Api Farm. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi pengalaman seputar berkebun durian. Oke, kali ini kita berada di laboratorium durian Api Farm. Jadi teman-teman, rencananya saya mau membersihkan lumut dan juga jamur upas yang nempel di batang durian saya. Jadi ini bahan-bahan yang disiapkan cukup mudah nih teman-teman. Air secukupnya, habis itu saya pakai kuas ini, bukan disikat tapi cukup dikuaskan, dan obat utamanya ini teman-teman, Nordok. Nah, jadi saya menggunakan ini. Nah, ini yang sudah saya buka bungkus yang lama, ini masih belum dibuka. Kemudian saya tambahkan perekat dan insektisida, kemudian fungisida. Jadi untuk insek dan funginya mereknya bebas, yang biasa teman-teman gunakan juga boleh. Jadi ini karena yang decis dan skor sudah habis, jadi untuk funginya saya gunakan ini Mr. Top, dan ini insek fungi. Inseknya saya gunakan ini Sivanto. Jadi gunakan bahan-bahan yang mudah didapat saja teman-teman. Tapi untuk yang bahan utamanya ini, kalau merek yang lain saya kurang tahu. Kalau saya menggunakan ini nih, Nordok, mudah ditemukan di toko-toko pertanian teman-teman. Kalaupun tidak ada, beli online. Saya rasa sudah banyak toko-toko online jual barang ini nih. Jadi sebelumnya dulu saya pernah membersihkan jamur itu menggunakan soda kue, tapi rasanya kurang ampuh kalau di tempat saya menggunakan itu teman-teman. Jadi beberapa bulan lalu sudah pernah saya coba menggunakan ini, dan alhamdulillah batangnya bersih, jamurnya hilang, lumutnya hilang, dan tanamannya pun otomatis jadi auto subur karena tidak dihinggapi jamur dan lumut teman-teman. Nah, jadi sekarang saya mau meraciknya dulu. Habis ini kita lanjut lagi videonya. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah di kebun saya. Langsung saja kita praktekkan. Kalau yang ini sebelumnya sudah pernah dikasih satu kali teman-teman. Nanti akan saya perlihatkan cuplikan video di konten-konten saya yang sebelumnya, yang mana pohonnya ini sebelum saya kasih obat Nordok ini. Nah, dan hasilnya sekarang seperti ini. Jadi nanti akan saya perlihatkan. Batangnya ini sangat hijau sekali teman-teman. Batangnya sangat hijau. Jadi pertumbuhannya itu terganggu. Daunnya juga kuning-kuning. Tapi mungkin video cuplikannya nanti daunnya tidak kelihatan, tapi batangnya inilah yang akan kita fokuskan. Sangat hijau teman-teman, seperti rumput itu warnanya batangnya ini. Oke, nah ternyata lumayan laju airnya. Awalnya saya mikir itu biasa saja, tidak berpengaruh. Tapi tanamannya ini tiap keluar terubus, lalu daunnya itu kecil dan menguning daunnya. Nah, jadi setelah saya bersihkan pakai itu, alhamdulillah batangnya bersih dan daunnya juga kembali normal teman-teman. Nah, mungkin salah satunya yaitu tadi batangnya ini saya bersihkan dengan ini tadi, saya oleskan pakai Nordok ini. Dulu sebelumnya juga pernah saya pakai sikat menggunakan soda kue itu, tapi rasanya itu terlalu sulit, makan waktu lah mengerjakannya, dan batangnya pun kadang jadi luka kalau disikat kuat-kuat teman-teman. Nah, kalau ini kan simple, ini tinggal dibuat campurannya, kemudian dioleskan pakai kuas seperti ini nih. Nah, mengerjakannya pun cepat teman-teman.
Oke, tadi di waktu meraciknya lupa saya kasih tahu dosisnya. Untuk dosisnya itu secukupnya saja teman-teman, tergantung jumlah pohon yang ingin kita kuas, kita bersihkan ini banyak atau tidak. Yang penting jangan terlalu encer sajalah, jangan terlalu banyak air, jadi yang nordoknya itu agak dibanyakan. Jadi saat kita menguas ini benar-benar nempel ya teman-teman. Untuk inseknya juga begitu, secukupnya, cukup sedikit saja. Fungisidanya juga teman-teman, dan perekatnya. Nah, jadi saya membersihkannya caranya seperti ini teman-teman. Saya oles-oleskan saja, dan alhamdulillah batangnya jadi bersih, dan tanamannya pun insya Allah akan sehat kalau tidak ditumbuhi jamur dan lumut teman-teman. Nah, karena kelihatan sekali kalau yang ditumbuhi jamur, ditumbuhi lumut itu teman-teman, sangat hijau videonya, itunya batangnya teman-teman. Nah, jadi untuk pohon yang ini saya cukupkan dulu di sini. Nanti kita lanjut lagi pohon di sana itu yang dari awal memang tidak pernah saya kasih ini karena rencananya mau diganti. Tidak taunya sekarang tanamannya itu kembali subur. Ya udah, sekalian dirawat sajalah. Dan rencananya pun mau saya dongkel, yang itu mau pindahkan ke titik tanam yang agak tinggi teman-teman. Oke, saya lanjut dulu membersihkan pohon yang ini teman-teman. Di sini kita lanjut lagi videonya. Oke, seperti ini penampakannya teman-teman setelah batangnya tadi saya kuas pakai obat nordok tadi. Nah, seperti ini cukup saja nih membersihkannya. Nah, walaupun ini sudah tidak berlumut, tapi daripada mengobati lebih baik dicegah terlebih dahulu teman-teman. Terlalu terang di belakang sana jadi agak gelap ya. Nah, dan alhamdulillah ini tanamannya tumbuh subur teman-teman. Nah, ini sudah agak jauh videonya, baru bisa masuk full di layar HP ini. Oke, kita lanjut untuk pohon yang batangnya hijau ini teman-teman. Nah, ini dia nih. Ini rencananya sudah mau saya biarkan saja nih teman-teman, karena tumbuhnya juga memprihatinkan. Kemarin masuki musim hujan ini malah tumbuh bagus ya teman-teman. Jadi ya udah, kebetulan di titik yang ini tanamannya tidak bagus, jadi saya buang, saya cabut. Nah, ini rencana mau saya pindahkan ke sini tanaman yang ini, tapi mungkin minggu depan lah nanti. Untuk ini sekarang ini mau saya olah dulu tanahnya, karena di tempat saya ini kalau langsung ditanam gitu teman-teman, itu kebanyakan tuh tidak bagus, hasilnya tidak bagus. Nah, seperti ini nih contohnya nih kalau langsung ditanam nih. Padahal kemarin ini bibitnya sangat bagus sekali. Nah, ini ya hasilnya kalau langsung ditanam. Daunnya menguning, tidak ada pertumbuhan. Ini sudah 5-6 bulan kali ditanam nih, stagnan gini-gini saja teman-teman. Nah, ini pun rencananya nanti mau saya olah lagi tanah di sekitarnya, mau saya gemburkan, campur sekam mentah dan sekam bakar yang ada di karung itu teman-teman. Oke, kita lanjut fokus ke pembersihan jamur upas dan lumut. Nah, nih saya lihat kan kalau banyak lumut nih. Nah, daunnya seperti ini teman-teman. Di pinggir-pinggir daunnya nih jadi menguning dia nih. Nah, tapi daun barunya nih alhamdulillah sudah bagus, sudah subur, dan tumbuh turbusnya juga panjang. Jadi saya mikir ini tanamannya sudah kembali subur nih teman-teman. Makanya mau saya kawat kembali dan pindahkan ke titik tanam yang agak tinggi, karena kalau di sini rawan banjir. Ini mungkin udah 1 tahun lebih, ukurannya cuman segini ya nih, kayak bibit dongkelan baru ditanam. Jadi
mau dipindahkan saja. Nah, ini mau saya bersihkan dulu nih, banyak lumut di batangnya ini, hijau sampainya. Ini pun juga ada jamur upas nih. Nah, jadi sekarang langsung kita praktekkan membersihkan lumut dan jamur upasnya, teman-teman. Cukup mudah ini, tinggal dioles, tidak perlu disikat kuat-kuat, karena kalau disikat tuh takut luka, teman-teman. Tanamannya malah stres nanti, malah sakit kalau disikat kuat-kuat. Dan sebelumnya pun saya sudah pernah mencoba membersihkannya menggunakan soda kue, tapi hasilnya kurang memuaskan lah dibanding menggunakan ini. Nah, jadi ini saya kasih tahu kepada teman-teman yang tanamannya di luar sana mungkin kondisinya sama seperti ini daunnya dan tidak subur-subur. Nah, coba dilakukan seperti ini, teman-teman. Dibersihkan lumut dan jamur upas yang menempel. Nah, tuh kelihatan sekali jamurnya, teman-teman. Nah, ini setelah diginikan ini mungkin akan kering dia nih 2-3 hari kemudian. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini sampai ke atas nih lumutnya nih. Ini nih yang mengganggu pertumbuhan nih, sampai daunnya pun kecil dan kuning-kuning di pinggir-pinggirnya nih, teman. Bukan terbakar tapi kuning-kuning gini. Lama-kelamaan baru dia terbakar karena mungkin daunnya mati kan. Nah, jadi itu saja contoh yang saya perlihatkan bagaimana membersihkan lumut dan jamur upas pada pohon durian. Caranya cukup mudah, bisa teman-teman praktekkan di tanaman teman-teman di kebun. Oke, apabila ada kata-kata yang salah mohon untuk dimaafkan. Semoga video saya ini bisa menginspirasi teman-teman dalam berkebun durian. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.